Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal ciri apa sih si botol oli yang bisa kita pakai sebagai acuan kualitas oli. Jadi selama ini udah kalau mengacu kualitas oli itu selalu dilapel di botolnya. Penulis sendiri termasuk orang yang gak peduli ya dengan tulisan label di botol itu. Ya, tapi misal gak peduli itu, ya memang sih ada beberapa hal yang bisa kita pakai acuan bagaimana sifat poli tersebut kalau kita lihat dari tulisan di kemasan. Apa sih yang bisa kita prediksi dari perilaku sebuah oli berdasarkan tulisan yang ada di botolnya? Mungkin ada yang ngomong, API sekian, API sekian. Ya ini benar sudah sering bilang ya. Itu API-nya beneran atau enggak? API kalau nggak ada logonya, jangan dianggap beneran. Dan seandainya beneran pun ya, yang namanya API ada keterbatasan. Jadi penulis sudah coba beberapa kali oli yang dengan logo API, ya memang rata-rata nggak buruk, aditifnya jelas oke, base oilnya juga cukup tahan, tapi tetap ya kalau kita pakai di Indonesia daerah panas kurang. Jadi logo API itu memang standar kualitas, tapi standar terendah ya. Dan beberapa oli juga tanpa logo API lebih baik daripada oli yang ada logo API-nya. Jadi ya API walau itu asli bu, walau itu ada logonya sekalipun, tidak bisa kita pakai sebagai acuan. Dassault MA, Dassault MB juga sama saja. Dassault sendiri itu tidak membolehkan konsumen menyatakan bahwa kualitasnya telah diakui oleh Dassault. Jadi Dassault itu secara sertifikasi ngomong nggak boleh Dassault itu dipergunakan sebagai tanda kualitas spesifik gitu ya. Sementara kalau ABI sudah jelas, ABI itu adalah pertanda kualitas. Jadi harus bedakan antara Dassault dan ABI. Terus klaimnya pabrikan macam-macam lebih. Kalau itu abaikan ya. Jadi misalnya suara mesin lebih halus, oli tahan dipakai lama, mesin bersih, performa nambah, performa maksimal, makin irit, makin kencang. Kalau itu abaikan ya. Yang sering dilihat orang juga itu adalah bahan oli, semi sintetik, full sintetik, mineral, dan seterusnya. Juga ada yang kadang nyebut bahan hidrocrack, bahan hidrodrit. Jadi masalahnya kualitas oli nggak bisa ditentukan dari bahannya saja. Jadi base oil memang mempengaruhi, tapi ya aditif juga penting. Nah, selain itu masalahnya sekarang definisi antara mineral dan sintetik itu sudah saling tumpang tindih, saling membaur gitu. Jadi yang namanya sintetik kita nggak tahu pasti itu bahannya apa. Kalau kita ngomong kategori grup 1, 2, 3, 4, itu kita sudah nggak bisa lagi memastikan bahwa oli full sintetik ini mengandung 100% bahan grup 4 misalnya. Nggak bisa seperti itu. Karena bahkan ya 1% pun itu sudah diklaim full sintetik sama pabriknya.
Apalagi sekarang gak ada ya badan verifikasi. Karena bahkan di dokumen API pun ya nggak ada kata-kata sintetik. Jadi dokumen API itu sudah nggak ada lagi kata-kata sintetik. Dokumen yang menyatakan standar internasional dunia sudah nggak mencantumkan lagi kata-kata sintetik. Jadi kalau ada orang yang ngomong, oli grup ini itu pasti sintetik, nah itu penipu, pembohong gitu. Karena API nggak mencantumkan mineral ataupun sintetik, nggak membedakan bahan itu. Jadi ya jelas ya bahwa kalau ada kata-kata sintetik di botol oli itu bukan penanda kualitas, itu bukan tanda bahwa olinya bagus. Ya ini didukung juga oleh pengalaman nyoba oli ya. Terus tulisan apa sih di botol oli itu yang betul-betul menentukan kualitas oli? Yang pertama adalah kata-kata made in, dibuat di mana, dan juga made by, ya, dibuat oleh siapa. Seringkali ya oli-oli yang merek luar yang sudah dibuat lokal itu kualitasnya tidak akan sebanding dengan yang luar. Ada yang turunnya sedikit, ada yang turunnya banyak. Yang turunnya banyak ya yang dibuat oleh misalnya Nusaraya Putra Mandiri atau Pasifik Lubritama. Nah itu penurunannya betul-betul drastis ya, gap, apalagi setelah zaman COVID. Juga perang Rusia ya. Jadi ketika terjadi perang Rusia itu terjadi kelangkaan bahan minyak ya. Bahan minyak ya termasuk juga bahan untuk oli mesin selain dari bahan bakar juga. Karena ada kelangkaan minyak yowis, pabrikan akhirnya korek-korek dari bahan seadanya. Ya karena cari bahan seadanya akhirnya ya kualitas turun. Zaman COVID juga yang membuat banyak pabrik tutup kan ya, karena harus dirumahkan. Padahal yang namanya pabrik itu butuh orang untuk kerja. Iya itu membuat kelangkaan juga, yang membuat transisi orang berpindah dari bahan yang baik ke bahan yang buruk. Ya sayangnya ketika oli menggunakan bahan yang buruk, harganya nggak diturunkan. Jadi ya terutama akhir-akhir ini harga oli itu tidak berbanding dengan kualitas. Harganya mahal tapi kualitas nggak baik ya. Jadi untuk oli kita harus memperhatikan itu oli dibuat di mana oleh siapa. Kalau made in Indonesia perhatikan pabrikan-pabrikan mana. Pabrikan oli yang cukup baik, base oilnya itu adalah yang dari Bariatra Tinggo dan ALP Petro. Itu bahan olinya cukup lumayan. Tentu ada juga merek-merek lain yang menggunakan bahan oli dari kedua tempat itu ya. Dan perhatikan juga bahwa yang namanya bahan oli kita sering terpengaruh oleh kekentalan. Jadi kekentalan tertentu itu kualitasnya bisa aja beda dari kekentalan yang lain. Jadi kalau oli kekentalan A ini bagus, kekentalan C ini sudah ada jelas. Yang sudah banyak penulis buktikan ya, kalau secara umum keseluruhan
Itu 20W50 lebih baik daripada SAE40, lebih baik daripada 10W40. Terus 10W30 boh, ya mungkin sama aja. Mungkin ada yang membandingkan 5W30 dengan 0W20. Nah ini juga merupakan pembeda kualitas juga. Biasanya 0W20 lebih baik daripada 5W30. 5W30 lebih baik daripada 10W30. Ya karena biasanya oli 0W menggunakan bahan lebih baik. Ya aparatnya menggunakan bahan krom 4 dibanding dengan oli 5W30. 5W30 juga gitu. Masih ada kecenderungan bahan oli yang baik untuk 5W30 dibanding dengan yang 10W30. Tapi ini bukan rumus yang mutlak ya, nggak selalu. Yang juga penting adalah tahun pembuatan. Nah ini berlaku untuk oli yang ya pembuatnya masih orisinil ya. Jadi sudah cukup banyak ya contoh di mana oli produksi akhir-akhir ini lebih buruk kualitasnya. Ya karena itu tadi ya, karena COVID, karena perang Rusia amat. Jadi bahkan merek setelah Tamsoil pun mengalami penurunan ini. Dan terakhir banyak juga yang sudah sadar, yaitu merek Pertamina. Terjadi juga di merek Petronas. Jadi banyak oli-oli lama itu kualitasnya sangat oke, sementara oli baru nggak begitu oke. Kalau tahun pembuatan ini ya ada yang sulit untuk dilihat. Biasanya jadi bagian dari nomor batch-nya. Kalau nomor batch-nya bukan dengan tahun, ya di bagian dasar botol biasanya ada tahun pembuatan. Tapi yang jelas oli dengan produksi lama itu biasanya lebih baik. Kalau memang khawatir dengan oli kadaluarsa, maka kita cari oli yang dari botol plastik. Oli botol plastik dengan segel kualitasnya biasanya akan lebih baik ya daripada oli kalengan. Dari oli kaleng itu, kalau kaleng itu utuh entah mengapa bisa cepat rusak ya. Apalagi kalengnya sudah ada tanda karat. Walau karatnya cuma kecil, secuil gitu, itu biasanya oli di dalamnya sudah buruk ya. Ya kemungkinan karatnya itu terjadi karena olinya sudah berubah sifat. Jadi sepertinya kalau yang model kaleng itu nggak terlalu kedap udara dibanding yang botol plastik. Ya yang menulis ingat itu sih ya, tanda-tanda di botol oli yang menunjukkan kualitas oli. Ya tentu semuanya harus dari dicoba ya, harus dari uji yang benar-benar bisa menunjukkan kemampuan dari base oilnya, juga dari aditifnya. Sayangnya uji-uji yang ada di Indonesia lebih fokus pada uji aditifnya, baik aditif anti aus ataupun kandungan aditifnya. Padahal ya kualitas oli itu sangat dipengaruhi oleh base oil, terutama dari sisi seal stability, evaporable rate, oxidation stability. 3 faktor itu ya yang minim harus kita tahu, harus kita cek untuk tahu apakah oli itu berkualitas atau tidak. Ya itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.